PPG dalam jabatan angkatan kedua, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, LPTK Universitas Nusa Cendana. Ini adalah kartu pengenal saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran untuk pertemuan ketiga kita. Setelah pertemuan pertama dan kedua, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Hari ini juga kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Mila silakan hantar kita dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar cinta, kasih, dan rahmat-Mu, Engkau masih melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Jaga dan lindungilah kami agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mila. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, masih ingat kita punya yel-yel? Masih. Oke, kalau masih, mari kita bunyikan sama-sama. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Mari kita acungkan jempol dulu. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya untuk materi minggu kemarin? Silakan Nusin. Kenapa sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sampai mengalami perubahan amandemen? Ya, baik. Kenapa sampai UUD 1945 itu mengalami perubahan atau amandemen? Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi anak-anak, UUD 1945 itu ada pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia. Dalam sidang PPKI waktu itu, para pendiri negara kita atau kita katakan sebagai the founding father, mereka menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dijadikan sebagai hukum dasar. Nah, kenapa sampai mengalami perubahan? Karena pasal-pasal di dalam UUD 1945 itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat. Ibu berikan contoh, misalnya dalam masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden sebelum di amandemen itu tidak ditentukan kapan berakhir. Maka pada tahun 99 sampai 2002, setelah mengalami perubahan atau amandemen, itu ditetapkan masa jabatan presiden maksimal 10 tahun atau 2 periode. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas. Baik, Ibu mau bertanya, kira-kira perubahan-perubahan apa saja yang terjadi sebelum amandemen dan sesudah amandemen? Ada yang bisa? Kaitan dengan materi. Oke, baik. Alan, silakan. Coba sedikit jelaskan ke teman-teman. Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab dan setelah perubahan terdiri dari 21 bab. Yang kedua, sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal dan setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. Yang ketiga, sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat dan setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. Yang keempat, sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan dan setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Yang kelima, sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan dan setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita acungkan jempol dulu untuk Alan.
Oke, baik anak-anak. Jadi itu sedikit penjelasan tentang perubahan-perubahan amandemen UUD 1945. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti silakan kamu masing-masing lihat di buku undang-undang yang sudah kalian punya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Bisa. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk materi bagian C dan bagian D. Ibu akan share screen materinya, tolong diperhatikan. Sudah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan, silakan perhatikan. Ya, jadi ini materi untuk pertemuan ketiga kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, dengan metode literasi dan presentasi, Anda sebagai peserta didik dapat merasionalkan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, menganalisis kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, sehingga pada akhirnya Anda sebagai peserta didik mampu menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional, serta peraturan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, dan berani mengemukakan pendapat. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan didahului dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan rancangan, penetapan dan pengesahan, serta pengundangan undang-undang. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Prolegnas disusun oleh DPR dan pemerintah serta ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademis, kecuali RUU mengenai APBN, RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang dan pencabutan undang-undang atau Perpu. Naskah rancangan undang-undang disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yakni pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Tahapan selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari
sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pengundangan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan, kira-kira siapa yang bisa membuat sebuah kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Saya. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ya, silakan buat. Baik. Kesimpulan yang saya angkat dari video ini adalah, secara umum, isi dari video ini memuat tentang peraturan perundang-undangan, perancangan peraturan perundang-undangan, dimulai dengan perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. Sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa. Kita anjurkan jempol untuk buat. Ya, jadi dari video tadi, coba perhatikan, jadi yang membuat rancangan undang-undang itu adalah Presiden, bisa juga dari DPR atau lembaga legislatif. Oke, kita lanjut, jadi untuk materi pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Silakan perhatikan, Ibu sedikit menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Baik, setelah kalian menyaksikan video, kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita lihat yang pertama, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Coba perhatikan. Ya, jadi sistematika peraturan perundang-undangan itu dimulai dari UUD 1945. Jadi UUD 1945 ini sebagai hukum dasar negara Indonesia. Setelah UUD 1945 diikuti oleh ketetapan MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah ketetapan MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP. Kemudian ada keputusan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Coba Anda perhatikan, jadi sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan itu seperti yang Ibu tunjukkan dalam share screen ini. Jadi yang pertama itu UUD 1945, kemudian ada ketetapan MPR, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang berikutnya kita perhatikan anak-anak, bagaimana sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Yang pertama, sifat dan ciri-cirinya dulu. Peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan yang tertulis. Kemudian peraturan perundang-undangan itu dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu dirancang oleh siapa? Presiden atau DPR dan lembaga legislatif. Atau DPR yang namanya lembaga legislatif. Kemudian yang berikutnya, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur tentang pola tingkah laku dan mengikat secara umum dan menyeluruh. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada ini dibentuk untuk mengatur pola tingkah laku kita sebagai masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan sifatnya mengikat secara umum dan menyeluruh. Artinya ini mengatur untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang berikut, bagaimana kita melaksanakan
dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan masyarakat. Coba perhatikan, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Coba Rati, ini gambar apa Rati? Gambar tersebut adalah anak-anak dan guru yang sedang mengikuti upacara di sekolah. Ya, jadi anak-anak dan Bapak Ibu guru melaksanakan upacara bendera. Ini merupakan wujud pelaksanaan dan mempertahankan UUD di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya, Mila, ini gambar apa? Gambar seorang anak memberi air minum kepada ayahnya. Gambar seorang anak memberikan air minum kepada orang tuanya atau ayahnya. Ini mau menggambarkan bahwa bagaimana seorang anak ini berbakti kepada orang tua, dan ini merupakan contoh melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan tempat tinggal. Yang berikutnya, ini gambar apa, Dea? Warga sedang membersihkan lingkungan. Ya, jadi masyarakat atau warga di satu lingkungan itu mereka membersihkan lingkungan sekitar mereka. Kita perhatikan di situ ada yang membawa sapu, ada yang membawa cangkul, ibu-ibu bekerja sama. Mereka membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, Alan, ini gambar apa? Orang yang berkendara mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, luar biasa. Jadi orang yang berkendara mematuhi peraturan lalu lintas. Kita perhatikan di sini, para pengendara roda 2 dan roda 4 memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang. Jadi itu beberapa contoh melaksanakan dan mempertahankan undang-undang, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, mari kita berikan jempol kepada mereka yang sudah menjawab pertanyaan. Oke, luar biasa. Baik anak-anak, dari contoh yang sudah Ibu berikan tadi, mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya, coba Rati. Contoh lain di lingkungan sekolah adalah menghargai pendapat teman yang sedang berbicara. Oke, luar biasa. Kita berikan jempol untuk Rati. Menghargai pendapat teman yang sedang berbicara. Yang lain? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah adalah menghargai teman yang beragama lain. Ya, menghargai teman yang beragama lain. Luar biasa. Kita berikan anjungan jempol untuk Alan. Yang lain di lingkungan keluarga? Saya, Bu. Coba silakan. Bermusyawarah dengan anggota keluarga. Ya, bermusyawarah dengan anggota keluarga. Jadi Bapak Mama ketika ingin membuat sesuatu hal, itu berkonsultasi atau berdiskusi dulu dengan kakak atau adik di dalam rumah. Oke, luar biasa. Kita berikan jempol untuk Mila. Ya, jadi itu beberapa contoh melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, untuk materi penjelasan Ibu hari ini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengerjakan LKPD? Saya, Bu. Ya, Rati, silakan. Pertanyaan saya adalah, apa arti penting dari peraturan perundang-undangan? Arti penting dari peraturan perundang-undangan. Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Oh ya, Mila, silakan coba. Kalau menurut saya, peraturan perundang-undangan penting karena mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat. Contoh di lingkungan masyarakat seperti di perempatan jalan, pengendara roda 2 dan roda 4 harus berhenti ketika lampu merah. Contoh lainnya di lingkungan sekolah adalah datang sekolah tepat waktu dan berpakaian rapi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan jempol untuk Rati dan Mila.
Oke, baik anak-anak. Jadi arti penting peraturan perundang-undangan yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa itu sebagai salah satu bentuk aturan yang mengikat masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan keadilan. Jadi aturan ini ada untuk menciptakan keadilan. Artinya bahwa pemenuhan hak setiap masyarakat itu terpenuhi dengan adanya aturan. Contohnya misalnya di lingkungan keluarga, ada hak-hak anak yang harus dipenuhi, seperti anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pada pendidikan atas. Dan itu merupakan kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak. Kemudian di lingkungan masyarakat, bantuan-bantuan, misalnya program keluarga harapan yang diberikan oleh pemerintah. Ini karena ada aturan. Aturan yang mengatur tentang keadilan bagi setiap individu. Sampai sini jelas? Jelas. Kalau jelas, baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian mengambil LKPD yang sudah kalian print out melalui Google Classroom. Coba masing-masing pegang LKPD-nya. Kemudian Ibu akan share screen LKPD yang akan kalian kerjakan. Perhatikan. Ya, lembar kerja peserta didik. Jadi kompetensi intinya ada 4. Kemudian kompetensi dasarnya ada 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Kemudian IPK-nya itu ada 3.2.4 dan 3.2.5. Kemudian untuk keterampilannya, bagaimana nanti Ibu akan melihat kalian menyajikan hasil dari LKPD yang kamu kerjakan. Coba perhatikan di situ petunjuk pengerjaan. Baca LKPD secara saksama, kemudian kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Kemudian ambil kau punya buku paket PPKN atau sumber lainnya yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, coba perhatikan di situ. Nah, setelah itu kerjakan soal. Coba semua perhatikan. Di sini ada gambar ya. Ini gambar apa? Coba satu siswa menjelaskan gambar ini dulu. Saya, Bu. Silakan. Warga yang sedang melaporkan kepada pihak berwajib. Ya, warga yang melaporkan kepada pihak berwajib karena mereka merasa pulsanya dicuri. Jadi mereka kehilangan pulsa. Jadi setelah Anda mengamati gambar ini, menurut Anda kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini apa? Bisa dimengerti? Untuk soal nomor 1? Bisa. Oke, bisa. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Menurut Anda, mengapa sampai ketidakadilan masih dirasakan oleh masyarakat? Padahal sudah banyak peraturan yang ada di Indonesia. Soal ini jelas, ya? Jelas. Oke, jelas. Kita lanjut nomor 3. Menurut Anda, sikap seperti apa yang harus ditunjukkan oleh Anda sebagai peserta didik dalam menaati peraturan perundangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Berikan satu contoh konkret. Jelas? Jelas. Kalau jelas, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Kalau ada yang belum jelas, nanti silakan aktifkan mikrofon, kemudian tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Silakan kerja dulu. Untuk soal-soal jelas semuanya? Ibu. Ya, coba Alan, silakan. Soal nomor berapa yang kau tidak mengerti? Nomor 2, Ibu. Nomor 2, oke. Coba semua perhatikan soal nomor 2. Ya, menurut Anda mengapa sampai ketidakadilan masih dirasakan oleh masyarakat? Ya, jadi maksudnya begini. Setelah Anda mempelajari materi tadi, ada banyak peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat dengan kasus-kasus, kamu masih ingat waktu
pertemuan kedua, Ibu bagikan banyak kasus toh di situ. Misalnya kasus Nenek Mina yang mencuri kakao kemudian dihukum hukuman 1,5 tahun. Kemudian yang lainnya, misalnya kasus mantri yang menolong pasien kemudian dijatuhi hukuman. Nah, dari beberapa contoh kasus itu kan banyak masyarakat masih dirasakan oleh masyarakat. Nah, menurut Anda kenapa sampai ketidakadilan itu masih dirasakan oleh masyarakat? Padahal peraturan-peraturan yang di Indonesia itu sudah banyak sekali. Itu maksudnya. Bisa dimengerti, Alan? Bisa, Ibu. Oke, baik. Yang lain masih ada untuk LKPD 3 nomor itu, ada yang belum dipahami atau masih bingung, silakan tanyakan ke Ibu. Saya, Bu. Rati, kah? Ya, silakan Rati. Nomor berapa? Kaitan antara gambar dengan soal nomor 1 ini ke mana, Ibu? Ya, kaitan antara gambar. Kamu perhatikan gambar itu. Masyarakat pelapor karena mereka kehilangan pulsa. Itu berarti ada yang melanggar aturan, toh? Nah, kaitan antara gambar dengan itu materi kita hari ini apa? Itu Ibu rasa bisa, toh? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Oke, silakan kerja. Waktu kurang 5 menit lagi. Setelah ini langsung presentasi. Oke, baik anak-anak. Waktu kita habis. Jadi setelah ini nanti masing-masing siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Kita lihat sama-sama dulu ya. Untuk soalnya, Ibu share screen lagi. Untuk LKPD-nya. Ya, silakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Ya, Mila silakan. Baik, nomor 1. Pertanyaan, menurut Anda, apa kegiatan antara gambar di atas dengan pembelajaran yang Anda dapat hari ini? Jawab, pada gambar di atas merupakan contoh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat melapor kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita anjungkan jempol untuk Mila. Ya, pertanyaan nomor 2 ada yang bisa? Ya, Rati silakan. Menurut Anda, mengapa sampai ketidakadilan masih dirasakan oleh masyarakat, padahal sudah banyak peraturan yang ada di Indonesia? Jawaban, karena para penegak hukum atau pihak yang berwenang tidak melaksanakan tugasnya dengan adil, di mana contoh seperti kasus Nenek Mina. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi ketidakadilan itu masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena kebanyakan pihak yang berwenang itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka ketidakadilan masih dirasakan oleh masyarakat. Kita anjungkan jempol untuk Rati. Oke, luar biasa. Pertanyaan nomor terakhir. Ada yang bisa? Saya, Ibu. Ya, Dea silakan. Menurut Anda, sikap seperti apakah yang harus ditunjukkan oleh Anda sebagai peserta didik dalam menaati peraturan perundangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Berikan salah satu contoh konkret. Jawab, menurut saya sikap yang harus ditunjukkan oleh saya sebagai peserta didik dalam menaati peraturan perundangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengambil uang barang yang bukan milik kita, dan menghargai teman yang beragama lain. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi itu beberapa contoh sikap yang menaati peraturan perundangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita anjungkan jempol untuk Dea. Luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini, karena walaupun di tengah cuaca yang panas, tapi kalian masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran ini. Kita ancungkan jempol untuk diri kita dulu. Luar biasa, baik anak-anak. Jadi, setelah kita mempelajari materi hari ini, sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini?
Ya, Ibu. Coba Rati, silakan. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sistematika. Peraturan undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kedua, melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Kita acungkan jempol dulu untuk Rati. Jadi baik anak-anak, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yang jelas tadi, hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan itu kita mulai dari UUD 1945, kemudian ketetapan MPR, peraturan pemerintah, sampai pada peraturan daerah kabupaten. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menunjukkan sikap melaksanakan dan mempertahankan undang-undang. Kita mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, baik anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Setelah kita membuat kesimpulan, silakan Anda masuk ke Google Form, alamatnya sudah Ibu kasih, kerjakan soal, ada 5 nomor soal itu, dikerjakan, nanti setelah ini kita bahas. Itu Ibu ambil sebagai nilai latihan. Coba masing-masing lihat dulu pada aplikasi Google Form. Nah, itu nanti masing-masing silakan menjawab 5 pertanyaan yang terdapat pada aplikasi Google Form tersebut. Nanti setelah kalian menjawab, itu nilai kalian akan muncul dengan sendirinya. Kemudian, nanti kita akan bahas soal-soalnya. Silakan dijawab dulu, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, setelah kalian mengerjakan, coba kita bahas sama-sama soalnya. Soal nomor 1, siapa yang mau menjawab? 1. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1 adalah, Adit adalah seorang remaja yang duduk di bangku SMA. Adit juga menjadi bendahara Karang Taruna di lingkungan rumahnya. Namun, bulanan tiap anggota untuk keperluan pribadinya. Selain itu, Adit juga sering tidak hadir dalam musyawarah dengan berbagai alasan. Sikap Adit tersebut menunjukkan bahwa Adit tidak melaksanakan dan mempertahankan Undang UUD 1945 di lingkungan tempat tinggal. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi jawabannya benar, di lingkungan tempat tinggal. Tadi siapa yang jawab benar? Angkat tangan. Oke, luar biasa. Kita ancungkan jempol untuk yang jawab benar. Yang jawab salah, silakan nanti memperbaiki di ulangan minggu depan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu jawabannya adalah lingkungan tempat tinggal. Oke, pertanyaan nomor 2, Mila, silakan menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, baik. Soal nomor 2. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan keluarga, yaitu bermusyawarah dengan anggota keluarga. Oke, luar biasa. Jawabannya benar. Jadi untuk nomor 2 jawabannya A. Tadi siapa yang jawab benar? Angkat tangan. Oke, luar biasa. Kita ancungkan jempol. Soal nomor 3. Coba nomor 3, Ibu minta Sarah. Silakan jawab pertanyaan nomor 3.
aktifkan speakernya dulu ya. Silakan Sarah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945. Sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan masyarakat yaitu memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Oke, luar biasa. Kita berikan jempol untuk Sarah. Jadi jawaban yang benar adalah B, memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Pertanyaan nomor 4. Dialova silakan. Jawab pertanyaan nomor 4. Contoh perilaku patuh terhadap perundangan di lingkungan sekolah yaitu menjaga kebersihan sekolah. Iya, menjaga kebersihan sekolah. Ya, kita berikan jempol untuk Dea. Kemudian yang terakhir, pertanyaan nomor terakhir, ada yang bisa? Gambar itu merupakan contoh melaksanakan dan mempertahankan undang-undang di lingkungan mana ini? Lingkungan sekolah. Iya, di lingkungan sekolah. Oke, jadi dari kelima pertanyaan ini ada yang benar semua? Ada. Siapa? Oh ya, Alan, baik, 100 berarti nilainya. Siapa lagi? Rati, 100. Oke, dia 100. Mungkin yang lain ada yang salah 1, 2, tidak apa-apa. Itu silakan diperbaiki untuk kita melaksanakan ulangan harian 2 untuk materi bab 2 minggu depan. Baik anak-anak, setelah kita membahas materi pembelajaran, kemudian kita mengerjakan LKPD, membuat kesimpulan, sampai kita melaksanakan evaluasi, atau ada 5 soal itu. Pertemuan hari ini kita mungkin berakhir di sini. Namun sebelumnya yang pertama perhatikan tugas individu atau PR itu langsung dikerjakan. Itu silakan ambil di Google Classroom. Kemudian yang kedua, setelah ini masing-masing siswa mengabsen namanya melalui WA atau melalui Google Form, aplikasinya sudah Ibu bagikan. Masing-masing siswa mengabsen namanya hadir atau tidak hari ini. Kemudian yang ketiga, tetap belajar karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan umum untuk materi bab 2. Baik itu dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu silakan dipelajari. Dan yang terakhir, ketika kita hendak keluar rumah, Ibu minta kita tetap gunakan masker dan jaga jarak. Baik, sebelum kita akhiri, kita sama-sama bunyikan kita punya yel-yel dulu. Semua aktifkan kompunya speaker. Ya, Ibu katakan salam Pancasila. Merdeka, 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 merdeka. Ya, luar biasa. Terima kasih. Silakan satu pimpin kita dalam doa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut agama Kristen. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengikuti kami dari pelajaran dari pertama hingga ke akhir. Terima kasih Bapa, sekarang kami akan mengikuti pelajaran kami. Semoga doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Sarah. Baik anak-anak, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.